semuanya, kembali lagi dengan saya Deslan Diarto Rabuisa dengan NIM 2474201005 dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan membuat video tentang otonomi daerah guna menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen MK Enci Angel Mamahit SHMH. Untuk itu, simaklah video yang berikut ini. Oke, kita masuk pada materi kita, yaitu tentang otonomi daerah. Kita tahu di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang telah sangat masif pada tahun 1999. Gejolak sosialisasi tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di sekitar tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda negara Indonesia di sekitar tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia. Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selain ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimiliki, memberi kontribusi yang besar dan latar belakang dari otonomi daerah di Indonesia berdasarkan beberapa referensi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek internal yakni kondisi yang terdapat dalam negara Indonesia yang mendorong penerapan otonomi daerah di Indonesia, dan aspek eksternal yakni faktor dari luar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat implementasi otonomi daerah di Indonesia. Latar belakang otonomi daerah secara internal timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara stabilistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya ibu kota Jakarta. Teman-teman, kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang di kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah ibu kota, ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan yang sentralisasi juga didorong oleh masifnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan alam di daerah kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Bahkan pernah mencuat adanya dampak negatif dari proses eksploitasi sumber daya terhadap masyarakat lokal. Hal ini yang mendorong lahirnya tuntutan masyarakat yang menginginkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Oke, tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah
menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya. A. Meninggalkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintahan di masing-masing daerah. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonomi bisa lebih baik. Dari meningkat tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonomi bisa menggunakan bank dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan. Oke teman-teman, dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, hal-hal yang dapat disimpulkan dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai perangkat hukum yang mengatur pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur secara jelas pemberlakuan otonomi daerah. Begitu pula dalam hal pembentukan daerah atau pemekaran wilayah. Dalam sistem ekonomi daerah dikenal istilah-istilah yang amat paling dalam pelaksanaannya, yaitu desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberlakuan sistem otonomi daerah telah membawa perubahan politik di tingkat lokal. Hal ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Menunjangkan sebuah daerah dalam beberapa hal seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan sebagainya. Menjadi penyebab utama sebuah wilayah menginginkan melepaskan diri dari wilayah induknya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemekaran wilayah. Oke, saran dari saya, pemerintah tetap harus mengatur dan menjalankan urusan di beberapa sektor di tingkat kabupaten dan menjamin bahwa pemerintah lokal punya kapasitas dan mekanisme bagi peraturan hukum tambahan atas bidang-bidang tertentu dan penyelesaian perselisihan. Selain itu, pemerintah pusat juga harus menguji kembali dan memperketat kriteria pemekaran wilayah dengan lebih mengutamakan kelangsungan hidup ekonomi kedua kawasan yang bertikai. Demikian pula tentang pertimbangan keamanan. Oke, sekian presentasi dari saya, dan mari bergabung dengan kami bersama kampus kami, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia di Manado, terlebih khusus bersama kami dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.